barangkali ini jadi ancang-ancang bagi mereka ya untuk sebuah langkah besar, karena bagaimanapun ini kan bagian dari pertarungannya AHY dengan Gibran kalau saya melihat ya. AHY dan Gibran ini kan dipersepsikan adalah calon pemimpin masa depan. Bagaimanapun Prabowo itu kan nggak ada penerus ya. Kan iya, lumrah kemudian kalau kemudian masyarakat apalagi para pendukung Jokowi mengasumsikan, menyimpulkan bahwa kecurigaan bahwa Demokrat itu di belakang dari kasus sudah cukup lama ini ya? Dan ini udah cukup lama gitu. Ya. Kan jadi ada benang merahnya gitu. Sebetulnya siapa Benny tadi, apa perlunya dia ngomong tentang ijazahnya Pak Jokowi? Ya. Pada saat sebetulnya orang memang lagi rame tentang kepalsuan, tuduhan kepalsuan ijazah. Kan itu bukan sesuatu yang begitu aja keluar dong dari mulutnya. Halo penonton, kita ketemu di acara Bocor Kasar ya. Memang agak lain nih sekarang nih. Karena ada film agak lain lagi terkenal nih Anjito. Jadi saya menggunakan istilah agak lain. Yang menjadi moderatornya adalah saya. Ya. Dan di samping kanan dan kiri ada dua orang terkenal nih. Yang satu adalah Benny. MWT Muhammad, bukan ya? Mas Warsa Tarsono. Sementara di kiri saya adalah, ini nama palsu tapi ya? Iya. Mas Kajito El Kayani. Hari ini kita akan bicara soal sebuah topik yang lagi rame nih diomongin masyarakat. Yaitu kira-kira ada apa sih antara Partai Demokrat dengan Jokowi dan juga PSI? Ya. Ini gara-garanya ya pokoknya ada sebuah dugaan bahwa ini terjadi konflik nih di antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi dan PSI. Yang membuat, yang kira-kira memulainya adalah ketika mungkin minggu yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu di DPR ada anggota Partai Demokrat Benny Harmans ya, yang dia itu berkomentar soal Pak Asrul Sani ya, yang dari Mahkamah Konstitusi yang rupanya juga disebut-sebut punya ijazah palsu. Dan untuk mengklarifikasinya, Asrul Sani secara khusus menunjukkan ini ijazah saya. Dan kemudian yang menarik adalah Benny itu bilang bahwa ya gitu dong, tunjukin ijazah palsunya, ijazah aslinya, jangan seperti ada orang lain lah yang nggak pernah berani untuk menunjukkan ijazah palsunya, ijazahnya. Nah dengan segera orang pada bicara tentang, oh ini yang dia maksud nih adalah dia menyerang Pak Jokowi. Nah ini jadi penting, kenapa ya Benny Harmans adalah anggota Partai Demokrat, ya dia secara khusus bicara di DPR untuk menyindir Pak Jokowi, maka timbullah keramaian, ya. Dan kemudian muncul lagi ada Bestari Barus yang menarik Bestari Barus dari PSI ya, PSI. seorang petinggi PSI yang baru yang mengomentari itu, dan ini kemudian bergulir terus nih. Nah, kita ingin bicara itu dan kira-kira adalah kenapa ya ini terjadi, kenapa ini dilakukan, apalagi ini juga menyangkut ada AHY di situ ya. Nah, saya mulai dari Anda dulu deh, Bapak Kajito ini. Oke, terima kasih Bang Ade. Ya. Jadi memang Demokrat ini agak aneh ya, agak lain ya. Agak lain. Kan dulu waktu disebut-sebut bahwa ini ada orang besar yang membackup gerakan untuk mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi, Demokrat selalu mengelak gitu. Bahkan dalam diskusi Kompas TV. Waktu itu yang nyebut Pak Jokowi kan? Iya, Pak Jokowi sendiri yang nyebut. Yang dia bilang besar aja. Ada orang besar aja. Ada orang besar di belakang. Kemudian ada yang menafsirkan siapa orang besar ini. Ada yang bilang itu Demokrat, ada lewat bajunya warna Demokrat itu. Iya. Dan terus kemudian bergulir, tapi Demokratnya selalu menolak waktu itu. Anehnya sekarang ini kok kenapa banyak kader Demokrat, bukan hanya Benny Kaharman ya, ada beberapa yang lain termasuk Denny Indrayana juga dari Demokrat kan. Iya. Dia caleg dari Demokrat dan dia selalu selain getol mengkritik Jokowi, dia juga ada di belakang isu untuk mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Nah, artinya kan Denny Indrayana. ya,
Dia itu bahkan menjadi anggota tim hukum. Betul, itu malah lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa Demokrat entah kenapa tiba-tiba dia mulai memberanikan diri untuk tampil ke permukaan. Motifnya apa gitu ya. Itu pertanyaan kita semua. Tapi saya ingin melihat bahwa barangkali ini jadi ancang-ancang bagi mereka ya untuk sebuah langkah besar, karena bagaimanapun ini kan bagian dari pertarungannya AHY dengan Gibran kalau saya melihat ya. AHY dan Gibran ini kan dipersepsikan adalah calon pemimpin masa depan. Bagaimanapun Prabowo itu kan nggak ada penerus ya. Kalau kita lihat dalam ininya ya, siapa yang mau diangkat oleh Prabowo? Kayaknya nggak ada yang Sebagai apa? Sebagai penerusnya, sebagai pendampingnya bahkan dalam kontestasi yang paling dekat ya. Atau kalau sebagai wakil presidennya. Sebagai wakil presiden dalam tempo yang dekat, atau mungkin jika Prabowo memang nggak ingin maju lagi, bisa jadi kan didelegasikan secara utuh gitu. Maju lagi lah. Ya mungkin. Pak Prabowo maju lagi nggak? Kita nggak tahu bang. Kayaknya sih maju lah. Kayaknya maju ya. Ya kayaknya sih maju. Oh ya. Kalau Mas Warsa Tarsono bilang maju dia. Ya. Ya ini kan ada kaitannya dengan kesepakatan antara AHY dengan SBY dengan Prabowo ya kalau nggak salah dulu sebelum mengalihkan dukungan kepada dirinya, bahwa salah satu poin penting yang disoroti adalah Prabowo akan memberikan dukungan kepada AHY untuk maju. Kira-kira begitu. Memberikan dukungan. Ya, itu salah satu poin yang pernah ada itu kesepakatan antara AHY SBY dengan Prabowo sebelum mengalihkan dukungan. Itu kan cara politisi saling menarik gitu. Sebelum sebelum SBY mendukung Prabowo. Iya. Ada kesepakatan semacam itu. Dan ini bahwa Prabowo akan mendukung AHY. Iya, akan memberikan dukungan lah, sokongan lah kepada AHY untuk istilahnya untuk menapaki politik. Kira-kira begitu. Nah, ini kan sebuah gambaran yang jelas ya bahwa ambisi Demokrat hari ini memang tidak kecil gitu loh. Karena memang kita melihat kansnya AHY memang cukup besar ya kalau kan yang bertarung kembali katakanlah mungkin Anies maju lagi, Gibran maju lagi, Prabowo jelas mungkin ya maju lagi. Maka AHY bisa mengisi celah-celah itu entah dengan Prabowo, entah dengan pasangan yang lain kan gitu. Tentu saja kalau mungkin kontestasinya masih panjang, tapi kan namanya orang itu menikah aja perlu persiapan, Bang. Seperti Egra mau menikah tuh persiapannya panjang. Nyebut nama orang. Egra itu siapa ya? Kawan kita di PIS dan Cokro. Jadi ini juga begitu. Mereka juga kayaknya saya melihat sudah mulai melakukan persiapan gitu loh. Saya nggak tahu apakah mereka benar-benar ada di belakang gerakan isu ijazah yang diklaim palsu itu, atau mereka sekedar meramaikan. Tapi ketika melihat banyak kadernya, termasuk Roy yang mantan kader kan, itu juga salah satu yang paling getol di depan untuk mewacanakan di publik ijazah Jokowi itu palsu. Bahkan 99,99% katanya. Artinya bahwa nggak mungkin lah seorang mantan kader yang putusnya pun baik-baik kan, Roy Suryo keluar dari Demokrat bukan karena konflik misalnya. Guntur Romli keluar dari PSI ada konflik gitu ya. Siapa lagi? banyak kayak gitulah ya. Kalau yang baik-baik tuh Rian Ernest keluar dari PSI. Itu baik-baik, termasuk baik-baik ya. Termasuk baik-baik. Ya kayak gitu. Nah, kalau yang baik-baik kan nggak mungkin nggak ada komunikasi kan, atau ada. Jadi kalau Demokrat masih mengelak-ngelak Roy Suryo bukan ini kami, ya nggak mungkin lah. Pasti ada diskusi, ada komentar di antara mereka, dan itu bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari dukungan gitu. Makanya kalau hari ini Demokrat dan orang-orang Demokrat Beni dan yang lain-lain itu mulai tampil di muka, ya itu gambar yang jelas menurut saya Bang Adi. Jadi dengan kata lain Anda mau bilang yang paling jelas nih ya, bahwa aksi-aksinya Roy Suryo itu nggak bisa dibaca sebagai aksi tunggalnya Roy Suryo. Nggak bisa. Itu adalah sesuatu yang related. Iyalah, itu kan gamblang banget Bang Adi. Inilah cara seorang politisi yang meyakinkan orang lain. Iyalah. Ya mungkin aja enggak kita dong. Kita enggak sebodoh itu Bang Adi. Mereka bilang itu kan bukan kader kami lagi lah. Mereka putusnya baik-baik pisahnya. Kecuali ada konflik. Nanti kita lanjutkan ya tuduhan Anda itu. Anda gimana? Iya gini.
Ini kan setelah pernyataan Benny Kaharman ini Benny kan lagi, jadi Benny lagi bang. Ya, karena saya masuknya dari situ kan gini, kan kemudian muncul analisa yaitu tadi bahwa kemudian Demokrat di belakang isu apa namanya kepalsuan Ijazah palsunya Jokowi. ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya. Nah kemudian ya orang kan kemudian menghubung-hubungkan ya dari satu apa namanya dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya gitu kan, dari mulai kan dalam konteks ini kan dari mulai Denny Indrayana pertama seperti yang dikatakan tadi, Roy Suryo mantan apa namanya mantan kader Demokrat, Ya. Denny Indrayana jadi caleg juga, Ya. kemudian yang jadi penasihat hukumnya atau jadi tim ininya ya tim hukumnya, kemudian kan Denny Indrayana tuh masuk sebagai tim hukum untuk membela Roy Suryo. ya. Nah kemudian Benny Kaharman. Nah artinya kan orang kemudian menghubung-hubungkan itu, terus kemudian disertai oleh berbagai beberapa pengurus Demokrat juga gitu, dan seolah bahkan memperkuat memperkuat argumentasi argumentasi Benny Kaharman gitu loh. Ya. Bahwa itu tuh ya itu kan cuman istilahnya dia sebagai anggota DPR punya concern terhadap itu gitu loh. Itu katanya itu kan di forum resmi gitu. Nah, kan sebenarnya kalau saya sih ngelihat begini. Mereka menolak bahwa kalau Demokrat itu, orang-orang Demokrat menolak kalau mereka bagian dari di belakang layar dari isu ini gitu. Tapi kalau mereka benar-benar menolak, menurut saya ketika siapa namanya Benny Kaharman itu menyatakan, mungkin dalam menyatakan tadi ya. Menyatakan bahwa disamakan antara ya tinggal ditunjukkan aja lah, nggak secara tidak langsung kenapa Pak Jokowi enggak gitu kan, walaupun dia tidak nyebut nama. Kan dia ketika ada orang yang protes, misalkan dalam hal ini PSI protes gitu kan, ngerasa bahwa kita tidak bagian, ya mungkin dia bisa minta maaf kan, gitu, bisa minta Siapa? maaf. Benny-nya kan, gitu. Atau Demokratnya pengurus-pengurus yang lainnya juga mungkin itu kehilafan Pak Benny aja dan lain sebagainya. Tapi yang mereka lakukan kan enggak, gitu loh. Justru memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Pak Benny itu gitu. Menurut saya jadi akhirnya kan orang gimana enggak melihat itu dari bagian dari isu ijazah itu gitu. Isu dari kepalsuan, artinya di belakang layar. Jadi lumrah kemudian kalau kemudian masyarakat apalagi para pendukung Jokowi mengasumsikan, menyimpulkan bahwa kecurigaan bahwa Demokrat itu di belakang dari kasus sudah cukup lama ini ya? Dan ini udah cukup lama gitu. Kan jadi ada benang merahnya gitu. Kalau memang itu tadi, kalau memang mereka tidak ngerasa seperti, kan mereka juga tinggal minta maaf gitu. Iya. Kan ya tapi seperti menurut saya kalau Benny Harman ya hampir pasti nggak mungkin dong dia minta maaf. Wong dia memang ngeledek Jokowi di depan DPR. Ya kan gini, artinya demi menetralisir ya, kan akhirnya dari partai PSI ngomong bahwa ini upaya memecah suara Pak Prabowo. Iya. Sudah tuduhannya seperti itu kan sebenarnya tuduhan serius. Gitu loh. Kalau ingin menganulir tuduhan itu ya dia mestinya minta maaf. Atau gitu paling tidak mengklarifikasi, bukan maksudnya seperti itu dan sebagainya. Atau paling tidak yang ngomong Partai Demokratnya. Iya. Atau kalaupun Benny-nya nggak mungkin ngomong lah. Iya. Tapi partainya dong. Nah, memang partainya sendiri kemudian seperti apa? Misalnya Agus Harimurti Yudhoyono kan? Iya. Dia ketuanya. Dia juga ngomong kan? Soal apa bang? Soal ini? Enggak sih bang. Enggak, dia dibikin masalah jadinya. Silakan. Yang saya tahu bahwa dia tidak bicara tentang ini, tentang ijazah palsu, tapi di satu acara dia menerima kalau nggak salah PKS bilang bahwa cerita tentang Demokrat yang sebelumnya itu pernah
istilahnya mau dikudeta. Ya, itu. Nah itu yang kemudian jadi ya orang-orang kan jadi menghubung-hubungkan ke situ juga gitu. Satu sisi pernyataan itu juga mengungkit kembali seolah-olah Pak Jokowi menjadi tertuduh dalam dalam Iya, karena saya pikir tuh kudeta begini, itu. Warsa ya, Jito ya. Coba kita lihat ya. Sebetulnya siapa Benny tadi, apa perlunya dia ngomong tentang ijazahnya Pak Jokowi? Iya. Pada saat sebetulnya orang memang lagi rame tentang kepalsuan, tuduhan kepalsuan ijazah. Kan itu bukan sesuatu yang begitu aja keluar dong dari mulutnya. Iya. Itu kalau pakai istilah Anda atau istilah Anda, nggak mungkin lah Benny Harmans itu ngomong begitu aja. Ya. Roy Suryo aja Anda anggap pasti ada hubungan sama Partai Demokrat. Ya, ya. Apalagi Benny Harmans gitu kan. Hmm. Dia memang anggota DPR dari Partai Demokrat. Iya. Tiba-tiba ngeledek Jokowi. Makanya motifnya apa gitu. Menurut Anda motifnya apa? Menurut saya dia ingin menunggangi gelombang aja. Demokrat kan butuh panggung, Demokrat butuh dukungan, Demokrat juga pengen eksis gitu kan. Karena orang Tapi ngapain nyerang Jokowi? ya mungkin dia butuh musuh bersama kali. Jokowi kan dianggap oleh para pembencinya, nah itu kan sebagai tokoh yang jahat gitu ya, tokoh yang nista atau apalah. Ya itu kayak posisikan seperti Ahok dulu waktu Pilkada Jakarta kan. Ada musuh bersama yang diserang gitu. Dalam hal ini mereka menyerang Jokowi dan anaknya tentu saja. Tapi Anda pernah dengar nggak hasil penelitian indikator Burhan Muhtadi yang mengatakan bahwa dukungan terhadap Jokowi sampai sekarang itu masih 80%. Ya. Maksud saya kalau Anda cari musuh, kalau Anda lagi cari common enemy kayak dulu kita nyerang Ahok dalam rangka memperoleh simpati dari kelompok-kelompok Islam, itu masuk di akal. Karena Ahok itu adalah orang yang dianggap menistakan Islam dan terbukti sukses kan. Tapi apa gunanya sekarang Benny menyerang Jokowi, padahal harusnya dia tahu lah pendukung Jokowi itu jauh lebih banyak. Ya mungkin itu salah satu upaya untuk menggembosi ya. Kalau mereka diam-diam aja, power Jokowi di tengah masyarakat, kepercayaan publik terhadap Jokowi akan tetap besar. Kuat. Ya. Makanya mereka harus melakukan cara. Nggak mungkin dong mereka diam-diam aja. Ini calon rival kok. Gibran dan AHY itu pasti berseberangan gitu loh. Karena hanya ada satu kursi cawapres. Soalnya ada dua. PBNU tuh kursinya banyak gitu kan. Mulai ngangkat NU. Kemana-mana. Waduh. Kemana-mana. Maaf penonton, kita nggak lagi ngomongin pecahnya NU ya. Iya. Tapi ini Pak Mas Kajito sebagai orang NU, rupanya ada yang terpendam kegelisahan. Kita ngomongin NU besok aja. Ya. Tapi kan harusnya milih lah isu. Iya. Ya mungkin menurut saya sih karena mereka nggak gini. Kalau saya sih ngelihat mungkin begini ya. Jadi kan karena isu ijazah ini masyarakat itu terpolarisasi kan menjadi dua kan. Ya. Yang dukung istilahnya yang nganggap ijazah Jokowi palsu sama yang ijazah Jokowi asli gitu. Mayoritas asli. Nah, mayoritas menganggap 70%. asli. Ya, saya mungkin dia bisa jadi tidak membaca data itu atau mungkin tidak menyadari gitu. Cuman yang dia lihat bahwa saya ingin mengambil ceruk dari orang yang menganggap ijazah Jokowi palsu. Gitu. Salah banget. Ya. Kalau nyari-nyarinya orang lagi tadi berapa 70% kan? 70-an. Kalau yang soal percaya ijazah itu asli kan 70%. Jadi cuma dapat 30. Saya nggak tahu ini surveinya kemarin tentang baru-baru ini kan? Saya lupa, belum lama ini ketika ditanya saya juga lupa surveinya yang bikin siapa ya? Indikator juga. Cuman isunya bukan tentang palsu tidak palsu, Bang. Percaya. Ada. Jadi gini. Ada. Tingkat kepercayaan terhadap Jokowi berapa? Tadi 80%. Soal ijazah palsu itu yang bilang bahwa mereka tuh percaya 70-an persen. Iya, 70-an. Bahwa itu Saya asli. nggak baca tuh. Wah, Anda nggak Sama baca. kayak Benny. Aduh. Ini sama dengan Benny. Sama dengan Benny. Yang tahunnya saya yang 83%. Itu ada juga. Itu kepercayaan terhadap Jokowi. Iya. Nah sekarang
celakanya lagi kalau kita lanjutkan cerita kita tadi ya, Benny-nya udah ngaco nih, ya. Itu ngapain juga AHY tiba-tiba saja, ini yang datang PKS nih, kucelok datang, dan dia tahu media meliput kan, dia ngomong dong soal bahwa tahun berapa dia bilang 2000 berapa 21 gitu. apa 23 ya bisa 2021 2023 Lupa. saya masih ingat bahwa dia bilang ketika itu orang harus ingat bahwa ketika itu ada upaya mengkudeta dia AHY dan itu menyakitkan kata dia kira-kira begitulah ya. Coba bisa dilupakan tapi saya dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Saya bisa memaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Coba saya ulang nih ya. Ini suasana lagi damai-damai aja antara Demokrat dengan ya kecuali si Benny tadi kan. Orang lagi nungguin apa kata Demokrat nih. Benny udah bikin masalah. Anda bilang harusnya dia minta maaf. Boro-boro minta maaf nggak mungkin. Tiba-tiba saja ketuanya bilang saya tidak akan memaafkan itu. Saya tidak akan melupakan. Ingat nggak kasusnya seperti apa? Waktu itu siapa yang menjadi Muldoko. Muldoko itu menjadi ketua kantor staf presiden di zaman Jokowi. Dia bikin kongres luar biasa. Di kongres luar biasa itu yang menang Muldoko sebagai ketua umumnya Demokrat yang baru. Terus gara-gara kongres luar biasa itu dia bilang harusnya AHY mundur. Rame itu. Ya. Terus kenapa diangkat itu sekarang? Karena waktu itu memang ada tuduhan bahwa Muldoko itu kan kepala kantor staf presiden. Jadi mestinya di belakang gerakan untuk menyingkirkan AHY itu adalah Pak Jokowi. Tapi ingat Jokowi sendiri membantah berulang kali. Dan kemudian yang terpenting orang harus ingat bahwa ketika itu diajukan nih ke pemerintah untuk Kemenkumham. Nah, Kemenkumham waktu itu siapa? Yasona Lawli. Yasona ya? Yasona. Lawli. Itu bilang bahwa menurut pemerintah yang sah itu adalah siapa? AHY. Ya Yasona itu adalah menterinya Pak Jokowi kan? Kenapa? Kalau ini betul adalah sebuah manuvernya Pak Jokowi, mestinya kan pemerintahnya menyatakan yang menang adalah Muldoko. Jadi kalau si Mas Agus Yudhoyono ini bilang bahwa kita tidak pernah bisa lupa akan upaya untuk menggulingkan saya itu, ya lengkapin dong ceritanya. Waktu itu yang berperan untuk menyelamatkan dia adalah pemerintah Jokowi. Tapi karena ini diangkat, muncullah berbagai spekulasi. Anda lihat nggak di Kompas TV? Siapa tuh yang berantem? Siapa? Diska yang perempuan itu Diska kan. mewakili Partai Demokrat. Valdo. Melawan Valdo Maldini. Oh, yang di Kompas ya. Mewakili PSI. Iya. Kan si Valdo berulang kali. Ya, coba Anda cerita. Ingat gak Valdo ngomong apa aja? Wah, garis besarnya dia yang melihat. Oh ya. Yang ingat, Bang. Dia bilang apa aja? Saya juga lupa. Enggak, Valdo itu kan ya itu tadi menurut beberapa peristiwa pernyataan orang Demokrat terkait dengan isu ijazah palsu. Pertama dia bilang kenapa dia mencurigai Demokrat di artinya mencurigai bahwa kemungkinan Demokrat ada di belakangnya. Pertama, semua pengurusnya yang bicara itu bersikap seolah-olah mendorong bahwa Pak Jokowi itu suruh menunjukkan ijazahnya. Yang itu sejalan dengan keinginan Roy Suryo gitu loh kan. Kenapa dia jadi artinya itu satu motif gitu. Itu menjadi satu penguat bahwa sepertinya memang Demokrat ya ikut di dalam sejalan sama Roy Suryo. Gitu, sejalan dengan
Roy Suryo artinya itu. Kedua tentang bahwa di sisi yang lain tiba-tiba AHY mengungkit itu, gitu kan, seolah jadi akhirnya kudeta itu. Yang ketiga itu terkait ayo Pak, lupa. Saya lupa ya. Cuman yang ingin Valdo katakan bahwa itu tuh semua fakta-fakta itu memperkuat bahwa Demokrat itu dicurigai memang berada di belakang. Isu itu gitu loh. Ya, dan kata lain kan begini, udah Benny-nya begitu ngomongnya, AHY-nya juga begitu, entah dia tambahkan faktor ketiga saya juga nggak tahu apa ya. Tapi ada rangkaian hal yang menyebabkan sekarang orang melihat bahwa atau paling tidak terbentuk sebuah narasi baru bahwa Demokrat memang berada di belakang upaya untuk merusak reputasinya Jokowi dengan tujuan akhirnya adalah seperti Anda bilang 2029. Dan ingat loh, sebelumnya kan ini yang Dino Patijalal tiba-tiba mengkritik Pak Jokowi yang terkait gini kan, yang Pak Jokowi ngomong tentang tahun 2029 insya Allah Pak Gibran akan bersama dengan Pak Prabowo kan, dilanjutkan kan. Kemudian dia menganalisa, kemudian Dino Patijalal menganalisa seolah-olah tidak relevan lah Pak Jokowi udah bicara saat ini gitu. Tapi di sisi lain kemudian dia bicara tentang AHY gitu, yang mengunggulkan AHY itu kan sempat jadi ini juga gitu. Jadi dia mengkritik Pak Jokowi karena bicara 2029 memajukan nama Gibran, itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tapi di sisi yang lain dia memajukan AHY gitu loh. Untuk 2029. Untuk 2029 gitu. Bapak Dino kenapa? Iya, artinya kan itu jadi akhirnya serangkaian kan kalau menuju ke 2029. Sorry, tapi Dino Patijalal Demokrat bukan? Bukan ya? Saya nggak tahu kalau tapi dia orang dekat dengan SBY gitu. Iya. Jadi ini memang ada banyak hal yang kemudian dimuncul-munculkan orang, termasuk bahwa Roy Suryo itu bertemu dengan SBY. Iya, dia punya akses ke sana. Bukan buku dia nih. Jokowi White Paper itu dia bawa ke SBY. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Demokrat. Karena tidak ada ketua partai lain yang dia serahi buku itu. Betul. Hanya SBY yang dia serahi. Lah ini kan tambah. Gimana ini orang? Ngelak-ngelak buktinya banyak gitu loh. Begitu. Ya. Saya sebetulnya nggak terlalu suka dengan cara Anda tadi mengait-ngaitkan itu ya, kayak cocokologi. Tapi lama-lama kok iya juga ya. Terlalu banyak indikasinya gitu loh. Jadi agak susah untuk ditolak. Tapi ini satu hal Bang Ade, yang agak lucu dengan narasi AHY tadi menurut saya adalah AHY itu ingin menciptakan sejarah seolah-olah begitu ya. Dulu hubungan SBY dengan Jokowi itu sebenarnya baik-baik saja. Kenapa SBY nggak bisa merapat ke Jokowi? Itu karena Megawati. Jokowinya sendiri tuh nggak ada masalah dengan SBY. Bahkan kalau mau SBY mau menaruh anaknya di kabinet itu Jokowi oke-oke aja, nggak ada masalah. Itu yang jaringan bawah tanah semua ngomong gitu kan. Cuman yang mengalih siapa? Bu Mega. Gitu. Karena dulu Jokowi itu orangnya Megawati. Dulu Megawati dengan SBY pernah berkonflik. Ketika SBY jadi menterinya Megawati ditanya, kamu mau maju gak? Enggak katanya. Tiba-tiba malah bikin partai dan maju jadi presiden. SBY. Terpilih lah. Iya dia. Nah itu kan artinya konfliknya dari sana gitu loh. Sampai kemudian ketika Jokowi maju dari partai dia jadi presiden, dan Jokowi sebenarnya juga kayak Prabowo gini lah, ingin merangkul semua kelompok gitu. Tapi Megawatinya ya daripada ribut, Jokowi akhirnya ya nggak memasukkan. Jadi SBY. Sebetulnya semula AHY atau SBY? SBY memasukkan AHY kan itu dua. Semula Jokowi akan memasukkan AHY. Iya. Tapi ditolak oleh Bu Mega. Tapi ditolak. Oke. Artinya. Tapi belakangan masuk juga kan?
terakhir ketika hubungan Jokowi dengan Mega udah selesai, berakhir. Itu kan indikasinya sangat jelas, Bang. Iya. Kenapa di pemerintahan Jokowi di akhir pemerintahnya kok dimasukkan? Kenapa nggak di awal? Karena di awal ada yang memblokade gitu loh. Kan dan kita lihat Jokowi sepanjang 2 periode itu sebelum dia benar-benar memilih untuk balik arah ya, itu dia nggak ingin berkonflik. Mau ketemu Megawati dikasih kursi kayu yang kecil itu, ya, yang pendukungnya udah marah-marah itu, dia fine aja, nggak ada masalah. Saya presiden, oke, nggak masalah disebut petugas partai, ditunjuk-tunjuk gitu ya, nggak ada sejauh itu nggak ada masalah. Kemudian terakhir ini mungkin saya nggak tahu apa masalahnya. Kemudian Jokowi mengambil sikap untuk udahlah ini hubungan toksik ini ya nggak bisa dilanjutkan gitu. Akhirnya kan AHY bisa masuk gitu. Artinya Anda betul-betul nggak tahu kenapa antara Jokowi sama Megawati? Ya mungkin ada. Gitu. Ya karena dikasih kursi. Iya betul kan. Jokowi sendiri yang minta AHY masuk lah. Iya, dan artinya kalau AHY sekarang mencitrakan seolah-olah Jokowi ada di balik Muldoko ya, yang ingin mengkudeta Demokrat, hubungannya sangat itu kan nggak masuk akal menurut saya gitu loh. Karena hubungannya antara Jokowi dengan SBY itu sebenarnya nggak ada konflik dan nggak ada ngapain sih kepentingannya. Kalau dulu kader Demokrat kan banyak yang ditangkap KPK, terus digebukin itu bukan Jokowi, orang PDI sebenarnya. Ini agak mengarang-arang juga ini. Gitu loh. Jadi ya, dan sebetulnya kan juga AHY itu semula akan maju bersama Anies Baswedan kan? Iya. Di pemilu kan? Pilpres ya. Dan setelah pecah, setelah Demokrat tidak dijadiin maksudnya AHY tidak jadi wakilnya Anies, kan sempat dengar juga Demokrat mau ke ke PDIP dukung itu. Nggak mungkin lah ya. Tapi ya kan tapi wacana itu sempat ada wacana. Sampai akhirnya kan gini, kenapa karena Demokrat tidak langsung ke grupnya Prabowo, itu kan saya nggak tahu kalau yang sebenarnya seperti apa. Kan isunya ada rivalitas antara jenderal gitu SBY. Nggak ada yang dulu menghukum, tanda petik menghukum lah ya. Iya. Prabowo tahun 98 itu. Iya. Ya adalah Prabowo adalah SBY. Iya. SBY itu kepala timnya yang memerintahkan untuk memberhentikan. Iya. Oh iya. Sebenarnya ya. Tapi itu akhirnya dia gabung juga kan? Iya, gabung juga. Gabung juga dan diterima, dan mungkin juga ketika itu si SBY agak sungkan ketemu sama tuh membantu Prabowo karena di kubu Prabowo ada Jokowinya. Iya. Emang itu pertanyaan besar. SBY kenapa begitu ya sama Jokowi? Ya kan kenapa begitunya apa maksudnya? Ya kenapa begitu tanda petik antinya sama Jokowi? Sebetulnya seperti Anda bilang hubungannya itu baik-baik aja harusnya. Ya kan bukan Jokowinya yang membuat SBY berjarak. Nah sekarang kalau benar bahwa analisis Anda bahwa di belakang upaya untuk mendukung tuduhan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu adalah juga Demokrat. Iya, itu kan fenomena baru Bang. Artinya yang saya bicarakan itu kan kisah masa lalunya. Nah ya maksudnya adalah kenapa sekarang? Nah itu kepentingan baru karena ada kontestasi 2029. tadi. Iya. Kan Demokrat kan selama ini selalu di luar barisan kan. Dia nggak punya kekuatan, nggak punya power apa-apa. Sekarang sudah diberikan apa istilahnya porsi oleh Prabowo. Ya anakmu nanti saya dukung. Biasalah omongan politisi gitu ya. Nanti saya tuh nggak ada yang nerusin. Ini anak saya ini. Kata Prabowo. Kata Prabowo gitu kan. Nah itu tambah pede dia kan. Wah ini bener ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nah sementara itu di saat yang sama Gibran juga lagi moncer gitu loh. Jokowi sendiri juga didukung oleh masyarakat dengan demikian antusias, masih sangat kuat gitu meskipun nggak. Tapi gini, kalau waktu sebelum Pilpres kan ada survei. Kita semua tahu lah kenapa akhirnya Prabowo memilih Gibran kan? Ya. Karena hasil surveinya menunjukkan ya memang yang paling tinggi tingkat peluang menangnya ya Gibran kan? Betul. Ya. Waktu itu memang AHY juga rendah banget. Betul. Iya. Lebih rendah dari siapapun yang jadi wakil. Iya. Tapi kan AHY bukan siapa-siapa waktu itu. Nah, sekarang kan menteri Bang. Dia ada panggung. Oke. Tapi kalau saya duga kalau dibikin survei, misalnya calon paling potensial untuk maju tahun 2029,
Saya sih yakin AHY juga masih rendah. Kemarin kan sempat ada sebenarnya. Ada ya? Iya, saya lupa cuman memang persisnya ya tapi kayak KDM masuk kalau nggak ya salah. KDM. Ya, KDM KDM itu kalau nggak salah justru paling tinggi ada ya? di ada di atas antara AHY dan Gibran. Enggak, di atas Gibran. Iya, maksudnya di atas Gibran. Jadi nomor 1 tuh KDM. Iya. Nomor 2 yang Gibran. Oh gitu. Terus yang lain. Nah, saya nggak tahu apakah nomor 3-nya AHY atau yang lain juga ya. Iya. Nah, jadi emang menurut saya memang kita mungkin bisa minta nih Partai Demokrat berhentilah. Ya nggak bisa, Bang. Itu kan agenda politik, Bang. Nggak ada gunanya. Orang sekarang ini saya yakin kalau orang ditanya, orang akan lebih bersimpati sama Jokowi daripada manuver pertama dengan Roy Suryo. Ya. Kedua dengan manuver-manuvernya si berbagai orang di Demokrat ini, termasuk yang kayak ngapain juga itu si Denny Indrayana harus pulang dari Australia, padahal dia masih jadi tersangka, muncul di Indonesia hanya untuk menjadi kuasa hukumnya siapa? Roy Suryo. Roy Suryo. Kemudian ngapain juga AHY ngomong-ngomong begitu? Ngapain juga siapa lagi? Benny Harmans ngomong-ngomong begitu. Itu kesimpulannya sekarang menurut saya justru menjatuhkan nama Demokrat kan? Iya. Betul. Ya apalagi nanti kalau kemudian pengadilan sudah menetapkan ya misalnya Roy Suryo bersalah dan sebagainya. Karena kita sih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Asli lah. Iya. Iya. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi? Saya nambahin dikit, Bang. Ya boleh. Banyak juga boleh. Jangan banyak-banyak lah. Saya melihat memang, saya nggak tahu ya timnya Pak AHY dan Demokrat ini kok memang kurang imajinasi seperti kata Bang Ade. Isu ini kan pertarungan yang nggak akan bisa dimenangkan. Udah jelaskan kalah kamu kalau ini kan panjang kan ceritanya nanti dari 2029. Kalau kamu tarung sekarang dan ngangkat isu ini, kamu akan kalah. Terus ngapain kamu terjun ke dalam? Itu menunjukkan bahwa nggak ada yang memberikan arahan. Jadi timnya Pak AHY nanti kontak saya ya. Untuk apa itu? Ini kayak begini nih, Bapak Kajito ini. Tapi ya saya setuju itu. Itu Anda nggak bisa memenangkan pertarungan yang dimana Anda pasti kalah. Dan kalau ini Anda lakukan, nggak ada suara yang Anda dapat nih Partai Demokrat. Orang bersimpati kok sama Pak Jokowi. Ya, orang bersimpati sama Pak Prabowo. Jadi ngapain juga berantem? Oke? Kalau saya menambahkannya begini, saya sulit membayangkan bahwa kemudian Pak Prabowo akan berpasangan dengan AHY karena AHY itu berlatar belakang kan ketua partai. Kalau nanti dia jadi wakilnya Prabowo itu akan membesarkan partainya Demokrat gitu. Nanti gimana masa depan Gerindra? Gerindra saya yakin bahwa keputusannya itu masih orang non partai gitu untuk menguat. Ya artinya semua partai berkompetisinya bukan karena kompetisi salah satunya siapa yang dia jadi pemimpin nasional gitu salah satunya. Saya kira begitu itu cara berpikirnya. Kita bisa simpulkan Partai Demokrat itu bunuh diri. Tindakannya itu bunuh diri dengan menyerang Jokowi. Setuju. Jadi gitu penonton, kita setujui saja ya. Nggak apa-apa, Anda boleh punya pendapat yang lain, tapi kelihatannya sih kalau dalam pandangan kami memang Partai Demokrat itu sangat sia-sia berusaha menyerang Jokowi saat ini. Gitu dulu, sampai ketemu lagi di Bocor Kasar berikutnya.